8 nelayan Indonesia dibebaskan oleh Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Sebelumnya 8 nelayan tersebut ditangkap ketika sedang mencari ikan di perairan Malaysia. Nih ya, kepada Ain Harapan Masa Depan Suram ya, di mana dulu Anda pernah mengatakan nelayan-nelayan Malaysia suka mencuri ikan di perairan Indonesia. Tapi coba lihat ini di video ini ya. 5 perompak laut warga Indonesia ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM ketika cuba merompak bot tunda bersama tongkang membawa muatan besi buruk di perairan Johor Timur semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video wanita yang dibuat koyak, yaitu namanya kalau tak silap Sis Harahap Masa Depan Suram ya geng ya. Dibuat koyak oleh Fakta. Dia itu sempat itu hari dia pernah bercakap di TikToknya bahwasalnya nelayan Malaysia banyak ataupun seringkali mencuri ikan di lautnya Indonesia. Seperti itu ya geng ya. Nah, sekarang geng dibagi fakta yang sebenarnya oleh Kak Jantung Pisang membuat koyak si Sis Harahap Masa Depan Suram ini geng, yang selalu mengatakan demikian. Nah, sekarang warga Indonesia ataupun nelayan Indonesia itu ditangkap di perairan Malaysia karena terdapat ataupun memancing ataupun apalah mengambil ikan di lautnya Malaysia kayak gitu ya. Jadi buat Sis Harahap ini gengnya MRI juga ya geng ya. Jadi kalau bercakap janganlah seperti itu. Karena banyak ya orang Indonesia itu ya yang masuk ke Malaysia itu melalui laut juga. Kayak gitulah, seperti naik tongkang dan lain sebagainya. Dan beberapa kasus kayak gitu ya. Banyak juga orang Indonesia yang terlepas kayak gitu ya. Mungkin dari radar itu tidak terjumpa sampai lewat itu ke perairan Malaysia. Banyak sekali tertangkap. Tapi apa tanggapan orang Malaysia dan para TNI ataupun polisi laut lah menurut Ikinya kayak gitu ya geng. Polisi-polisi laut Malaysia, mereka cuma diberi saran saja ataupun ditegur dengan secara halus saja kayak gitu loh. Jadi janganlah sampai mengada-ngada terus membuat benci netizen kita untuk membenci negara Malaysia. Nah, seperti inilah. Kalau sampean sudah koyak, lihat video ini pasti koyak. Oke, geng. Kita simak dulu videonya seperti apa. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Jadi, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kawan-kawan kita pun suruh dia pulang. Faham? Delapan nelayan Indonesia dibebaskan oleh Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM. Sebelumnya 8 nelayan tersebut ditangkap ketika sedang mencari ikan di perairan Malaysia. Adapun kapal milik nelayan KM Pesona Mandiri 3 ini sempat diselidiki oleh Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM Zon Tanjung Sedili. Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Bakamla Kolonel TNI Wisnu Pramandita, pembebasan ini dilakukan dalam rangka mengedepankan kerjasama serta hubungan baik Indonesia dan Malaysia.
Proses pembebasan nelayan dilakukan pada Selasa 11 Mei 2021. Tepat pukul 13:45 menit, kapal Bakamla RI KN Pulau Dana 323 tiba di titik temu di selatan Tanjung Setapa, Malaysia. Proses pembebasan nelayan dilaksanakan di atas KN Pulau Dana 323 dengan ditandatangani oleh Pengarah Zon Maritim Kapten Mosulhan B. Zainon dan Kepala Bidang Operasi Zona Maritim Barat Bakamla, Kolonel Joko Wahyu Utomo. 22 nelayan Indonesia ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang semalam selepas disyaki menceroboh perairan negara. Bot yang dinaiki nelayan terbabit ditahan hasil rondaan bersepadu Op Benteng Laut di kedudukan 51.9 Batu Nautika Barat Daya Pulau Kendi jam 2.50 petang. Pengarah Maritim Negeri Kapten Maritim Abdul Razak Mohamad berkata bot dan nelayan asing itu ditahan ketika melakukan aktiviti menangkap ikan. Katanya hasil pemeriksaan mendapati bot berkenaan dikendalikan seramai 22 nelayan warga Indonesia, termasuk tekong berusia antara 20 hingga 56 tahun. Mereka juga didapati tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri atau pasport. Kapten Maritim Abdul Razak berkata kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 kerana disyaki menjalankan aktiviti perikanan dalam perairan Malaysia tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan selain Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana berada di Malaysia tanpa pas yang sah. Ni ya, kepada Ain Harapan Masa Depan Suram ya, di mana dulu anda pernah mengatakan nelayan-nelayan Malaysia suka mencuri ikan di perairan Indonesia. Tapi coba lihat ini di video ini ya, di mana nelayan kita ya memasuki perairan Malaysia di Perak sana ya. Coba tengok ya, pihak penguatkuasa mereka ya hanya memberi amaran dan disuruh pulang. Begitu tinggi adab mereka ya. Jadi kepada engkau, Ain Harapan Masa Depan Suram ya, kalau berbicara itu gunakan akal fikiran ya. Ya, jangan suka-suka hati je kau nak cakap ya, nelayan Malaysia suka mencuri ikan di perairan Indonesia. Ya. Faktanya ya, nelayan-nelayan kita tu banyak juga ya memasuki perairan Malaysia ni ya. Jangan terpaling edukasi sangatlah kau tu. Sok cerdas tapi dungu. Iya kak, kasih fakta-fakta kak, orang-orang seperti itu kak, kasih bukti-bukti kak, biar tidak selalu menyudutkan kayak gitu ya geng ya. Padahal ya, orang-orang Malaysia tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Ya, kita tahu juga ya geng ya, bahwa asalnya itu di laut. Manalah kita tahu kayak gitu, manalah kita tahu ini perbatasan atau tidak perbatasan. Kalau kapal canggih ataupun ya apa kapal canggih mungkinlah ada radarnya, oh ini perbatasan Malaysia dan ini perbatasan Indonesia kayak gitu. Kalau nelayan itu mencari ikan, mencari apa nafkah kayak gitu ya. Jadi secara hab juga jangan selalu menuduh Malaysia dengan mencari kesalahan negara Malaysia dengan keburuk-keburukannya kayak gitu. Ini para geng-gengnya MRI kayak gitu ya geng ya. Banyak warga kita juga yang mencari nafkah ataupun mencari ikan ke dalam perairan Malaysia, dan juga buat para netizen-netizen Konoha itu kayak gitu ya geng. Ini pesan juga buat ikinya, jangan asal komentar hal seperti itu. Apa laut sulit, ikan pun sulit, apa namanya ekonomi apalah lagi, dan cari ikan pun sulit sampai cari ke perairan Indonesia kalau bukan Malaysia. Waduh, lihat sekarang faktanya sendiri seperti apa, kan koyak sendiri, malu sendiri. Nah, Iki akan nge-reaction satu video lagi ya geng ya, akan nge-reaction satu video lagi. Ini dari 5 perompak laut Indonesia ditangkap rompak besi buruk dari tongkang. Waduh, lagi-lagi dan lagi-lagi ya geng ya. Nah, sendiri lihat sis Arahap ataupun para geng-gengnya MRI ataupun para netizen-netizen kayak gitu loh. Jadi jangan asal nyinyir. Kalau kita tuh di setiap negara tuh tak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan masing-masingnya. Tapi kita simak dulu. Kok bisa mau merompak ini? Aduh, besi buruk pula tuh.
Besi bukan emas. Kelima perompak laut warga Indonesia ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM ketika cuba merompak bot tunda bersama tongkang membawa muatan besi buruk di perairan Johor Timur semalam. Suspek ditahan di lokasi kira-kira 3.8 Batu Nautika Selatan Tanjung Penyusup, Kota Tinggi. Sebaik menyedari kehadiran bot ronda APMM, suspek cuba melarikan diri namun dipintas dan semua 5 suspek berusia 31 hingga 53 tahun itu ditahan. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam berkata, operasi digerakkan sebaik aduan diterima daripada Lembaga Pelabuhan Johor jam 10.45 pagi. Bot tunda Bongawan 9 bersama tongkang Hesagro 8 dari Labuan ke Pelabuhan Klang didapati dinaiki beberapa individu. Kita dapat menahan sebuah bot kayu tanpa nama yang sedang dengan penuh dengan barangan curi yang diperolehi daripada bas tersebut. Dan semasa diiring ke pos maritim Pengerang, bot tahanan telah mengalami bot yang telah kami tahan telah mengalami kebocoran dan telah tenggelam pada kedudukan 2 batu nautika daripada Tanjung Bulat. Sejak 2018, 9 kes dilaporkan penjenayah menyasarkan bot yang bergerak perlahan dan kini adalah kes tangkapan pertama tahun ini. Siasatan dilakukan atas kesalahan mencuri dan pecah masuk serta akta imigresen. Nanti kalau kita bagi fakta ataupun berita yang seperti ini, jelas-jelas ini berita valid kayak gitu ya. Netizen-netizen ataupun si searahap ataupun para geng-gengnya MRI tidak akan terima. Kayak gitu ya geng ya. Tapi ini fakta kayak itu, bukan mengada-ngada. Bukan Iki mencari kesalahan ataupun mencari keburukan orang Indonesia. Namun ini negara orang. Ini perbatasan negara orang. Mungkin sampai udah lewat kayak gitu. Sampai ini besi buruk ya Allah. Ini besi buruk kayak itu, besi loh. Aduh, kalau tak silap tenggelam sampai kalau curi besi kayak gitu di tengah laut pula. Aduh, ada-ada aja. Ini ada ikan dicuri, besi buruk pun dicuri. Aduh, mau cakap apa terus kita? Meminta maaf seperti apa nanti para pejabat-pejabat kita? Orang Indonesia dipandang apa nanti? Aduh, inilah gak dapat ikan, besi buruk pun jadi. Aduh, si sarahap masa depan suram, tengok sendiri. Sampai selalu menuduh ataupun mencari kesalahan ya negara Malaysia gitu. Tapi lihat sendiri para penduduk kita ataupun para warga kita melakukan seperti apa. Nanti kalau ikinya seperti ini, membuat video seperti ini, nanti dibilang penjilat lah, menjelekkan nama baik Indonesia. Ikinya tuh cuma menyarankan supaya jangan diulangi hal demikian. Kayak gitu loh. Jangan diulangi hal demikian supaya tidak terjadi lagi. Malu kayak gitu loh. Udah kita banyak warga Indonesia menumpang mencari makan di Malaysia, dituduh orang nelayan Malaysia sering dituduh mencuri ikan di perairan Indonesia kayak gitu ya. Sekarang malah besi buruk. Aduh, bayangkan, gak kebayang iki besi buruk tuh berapa juta sih dapatnya kalau besi buruk. Iya, kalau gak tenggelam, besi loh dibawa. Aduh, kalau emas oke lah, kalau karang oke lagi lah, kalau lobster apa oke lagi. Ini besi buruk, tambah buruk lah. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Memang di dunia ini gak ada yang sempurna. Di setiap negara ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi lebih baiknya kita belajar lebih tahu itu tentang kebaikannya saja. Buanglah hal keburukan tentang negara itu. Dan jangan sok tahu tentang negara orang. Lebih baik kita urus negara kita sendiri. Itulah pendapat ikinya. Apa-apa benda, bila tersilap kata, silakan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.